Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membawakan podcast tentang statistika santuy. Dengan saya sendiri, moderator Rizka Vanisha Rizky. Saya Anissa Oktaviani. Saya Mimi Andayani. Saya Fitriyanti Nurrahmanda. Dan saya Sabrina. Oke, jadi di sini kita bakal berbincang-bincang hangat dan berbincang-bincang tentang santuy. Di sini aku punya pertanyaan buat Sabrina. Apa itu nilai sentral dan lokasi? Boleh tolong dijelaskan, Sabrina? Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengukuran nilai sentral dan lokasi. Yang pertama, pengertian pengukuran nilai sentral. Pengertian nilai sentral suatu rangkaian data adalah nilai dalam rangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Suatu rangkaian data biasanya memiliki tendensi atau kecenderungan untuk memusat pada nilai sentral ini. Yang kedua, ada pengertian pengukuran nilai lokasi. Ukuran lokasi suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada lokasi ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua untuk Fitri. Apa sih itu mean? Mean atau disebut dengan rata-rata suatu ukuran pemusatan data. Kedua, mean suatu data statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran mean data tersebut. Ketiga, mean tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal. Oke, di situ kan jelaskan tadi ada jenis data kan ya? Ada 2 ya? Boleh tolong jelasin gak sih apa aja jenis datanya dan tolong jelasin terperinci. Kalau data nominal itu tipe data yang saling sederhana di mana nilai yang diberikan kepada item atau disebut dengan record hanya berupa label atau sekadar penanaman saja. Tidak dapat diurut dan tidak dapat diukur. Contoh datanya itu kayak seperti nama, kelas, teks, tanggal, waktu, mata uang. Walaupun demikian, kita masih dapat menghitung frekuensi dari data nominal tersebut. Oleh karena itu, ukuran statistik yang dapat digunakan untuk data ini adalah modus. Ada data ordinal. Jika dapat dapat diurutkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, maka data tersebut dapat disebut sebagai data ordinal. Namun, jarak di antara tingkatan tidak dapat diukur dan dibandingkan secara numerik. Selain modus, ukuran statistik median dapat digunakan untuk mencari nilai tengah di dalam data. Oke, terima kasih Fitri. Oke, kita lanjut ke si Anissa ya. Anissa diam aja nih. Nisa boleh tolong jelasin gak sih ciri-ciri mean itu apa aja sih? Ciri hitung rata-rata mean. Yang pertama, nilai rata-rata hitung atau mean dipengaruhi oleh pengamatan atau observasi. Yang kedua, nilai rata-rata hitung dipengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrim, nilai sangat besar atau nilai sangat kecil sehingga untuk distribusi dengan kecondongan yang jelek rata-rata hitung atau mean dapat kehilangan makna. Yang ketiga, nilai rata-rata atau mean tidak dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka. Yang keempat, jumlah dari penyimpangan semua nilai pengamatan dengan nilai-nilai rata-rata hitung sama dengan 0. Yang kelima, jika selisih semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung dikuadratkan, maka jumlah lebih kecil daripada jumlah penyimpangan kuadrat semua nilai pengamatan dari titik lain sehingga rata-rata terhitung. Yang keenam, nilai rata-rata atau mean dapat dimanipulasi secara aljabar. Oke, terima kasih Nisa penjelasannya. Ya. Oke, kita lanjut ke Sabrina nih ya. Bin, gimana nih? Bagaimana sih cara menghitung mean? Rumus cara menghitung rata-rata hitung atau mean. Yang pertama, perhitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai suatu data kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Kedua, jika suatu kelompok sampel acak dengan jumlah sampel n, maka bisa dihitung rata-rata dari sampel tersebut dengan rumus dari X pertama sampai Xn ditambah dibagi N. Jika dinotasikan sigma, maka rumus di atas menjadi X sama dengan 1 per N sigma N I sama dengan 1 XI, di mana X sama dengan rata-rata hitung, XI sama dengan nilai sampel pertama, dan N adalah jumlah sampel. Nah, di sini saya juga ingin nanya nih ke moderator, contoh soal menghitung rata-rata atau mean tuh kayak gimana? Oke, boleh banget dong. Nah, contohnya nih ya, misalnya kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan mahasiswa UTMJ nih di kelas statistik.
kita kan bisa mengambil sampel, misalnya sebanyak 10 mahasiswa dan kemudian diukur tinggi badannya. Dari hasil pengukuran diperoleh data tinggi badan seluruh mahasiswa tersebut dalam ukuran cm. Contohnya nih, ada yang 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Nah, dari data yang tadi aku sebutin itu, kita menggunakan rumus rata-rata. Contohnya nih, X sama dengan 1 bagi N, 1 bagi N, sigma N I X1 ya, sama dengan 1/10 sigma 10 I sama dengan 1. Nah, jadi yang tadi udah aku sebutin datanya itu dimasukin ke dalam semua. Pakai dalam kurung ya, 172 ditambah 167 ditambah 180 ditambah 170 ditambah 169 ditambah 160 ditambah 175 ditambah 165 ditambah 173 ditambah 170. Habis itu nanti semuanya dijumlahin sama dengan 1/10 dalam kurung 1071. Nanti hasilnya itu dibagi ya. Jadi hasilnya itu ketemu 170,1. Oke. Gimana Bin? Kira-kira Bin? Oh iya, sudah jelas. Makasih Rizka atas penjelasannya. Oke. Yuk lanjut lagi ya. Tadi kan gue habis tadi kan aku habis ditanya nih sama Sabrina. Kita lanjut ke Mimi. Mi, mau nanya nih, apa itu pengertian dari geometrik? Oke, pengertian dari rata-rata ukur geometrik Yaitu, rata-rata ukur atau geometrik adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Jadi, karena mengikuti proses akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan. Oke, terima kasih Mimi penjelasannya. Oke, sama-sama Rizka. Oke, kita lanjut ke Fitri lagi nih. Pit, gue ada pertanyaan lagi nih buat lo. Boleh jelasin gak sih rumus cara menghitung geometrik gimana? rumus rata-rata ukur pada data itu ada dua. Pertama, cara biasa. Cara biasa akan sulit dilakukan jika data yang digunakan banyak dan nilainya besar. Hal ini karena hasil perkalian pada saat perhitungan akan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, untuk mengurangi hitungan yang terlalu besar, maka digunakanlah logaritma. Nanti gue tampilin caranya di atas ya. Oke, boleh banget Pit. Terus dengan cara yang kedua, dengan logaritma. Itu dimana G itu rata-rata ukuran geometrik, N itu banyaknya sampel, sigma itu penjumlahan, dan yang terakhir itu perkalian. Nanti gue bakal cantumin rumusnya di atas, oke? Oke, terima kasih Fitri. Ya, Yuk. sama-sama Rizka. Oke, yuk kita lanjut lagi ke Anissa nih. Sah, mau nanya nih Sah, apa sih itu pengertian dari harmonik? Pengertian nilai rata-rata harmonik atau harmonic average adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dengan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonik sering disebut dengan kebalikan dari rata-rata hitung, aritmatik. Oke, makasih loh Nisa penjelasannya. Iya, sama-sama. Oh iya, mau nanya juga dong, buat moderator, rumus cara menghitung nilai rata-rata harmonik itu kayak mana ya? Oke, boleh banget dong. Tapi gue agak sedikit ngerti doang sih ya. Kalau salah koreksi ya, Sa. Iya. Jadi rumus cara menghitung nilai rata-rata harmonik atau harmonic average itu kayak sama dengan H itu adalah rata-rata harmonik, N itu banyaknya data, XI itu nilai data ke 1. Jadi rumusnya itu H sama dengan N dibagi
sigma N I sama dengan 1/XI. Oke, itu doang sisa yang gue tahu. Terima kasih ya Rizka. Oke. Jadi penjelasan di sini udah cukup jelas sih. Terima kasih ya semuanya. Iya, Iya, sama-sama sama-sama, Rizka. Oke, jadi di sini podcast untuk kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Saya sendiri moderatornya, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Saya moderator Rizka Vanisya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Tastika Santuy.